untuk mengakses perlindungan hukum di Indonesia ini mahal. Lalu hari gini masih ada pesugihan. Top 3 kasus yang di Trenggalek. Top 4-nya itu silat. Di Trenggalek itu malah justru yang saya nggak habis pikir. Penipuan CPNS. Yang lucunya lagi sesajennya itu mulai dari bakso, mie ayam, sate, nasi goreng. Itu terakhir dukunnya kelaparan. Hari ini bertemu tamu spesial yang kitiran, dalam tanda kutip kitiran itu mobilitasnya tinggi, dan alhamdulillah beliau mau berkenan mampir di podcast Berzuara. Terima kasih Bu Dian. Sama-sama Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tak kejub karena dari semua mobilitas yang padat masih mau menyempatkan datang. Gimana hari-hari ini hidup Ibu? Apakah gedebak-gedebuk atau gimana? Sangat gedebak-gedebuk Mbak. Jakarta, Surabaya, Semarang, Masya Allah. Magelang, Masya Allah. Trenggalek. Dan alhamdulillah Mbak Kitiran Junior ini ya, Mbak bisa mencuri waktunya sebentar. Tapi manajemen waktunya gimana Bu? Itu Bu. Yang penting kalau saya terjadwal sih Mbak. Oh iya. Terjadwal dan misal sudah ada panggilan ini ya sudah, saya punya buku khusus untuk ini hari ini jadwalnya ke sini, hari ini ke sini, dan tentu saja harus mempersiapkan fisik ya kalau itu penting. Oke. Apa ajiannya? Ajian fisiknya tetap paripurna apa Bu? Tidur yang cukup. Jadi kenapa kok tidur yang cukup? Saya lebih memilih transportasi dengan menggunakan kereta. Oh. Jadi meskipun lama, tapi saya bisa tidur kalau di kereta. Berbeda dengan pesawat. Oh iya. Pesawat memang cepat, tapi kita nunggunya di bandara lama. Perjalanan ke perjalanan ke bandara, ke bandaranya lama. Jadi malah justru tidurnya sepotong-sepotong. Kalau di kereta saya bisa begitu naik, saya niatkan untuk tidur, nanti ketika sampai di tempat tujuan saya sudah fresh lagi. Apalagi kalau dapatnya terminal 3 gitu kan, internasional yang jauh gitu kan. Nah, itu juga lumayan gitu iya, kan. Betul. Terus kalau boleh di-spill Bu, kan berarti perannya Bu Dian ini tidak hanya sebagai ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, tapi juga ibu, istri, temannya anak-anak, teman gibahnya tetangga. Punya teman gibah nggak sih Bu? Punya. Oh ya Allah, punya ternyata. Oh, grupnya isinya 3 orang gitu Bu. Nah, ini manajemen waktunya Grupnya gimana Bu? isinya 5 orang. Mbak. Oh, 5 orang. Mungkin mau nambah anggota baru Bu saya? Enggak. Oh, jangan. Gimana Bu ini manajemen waktunya Bu? Yang jelas memang mungkin seperti saya ini kan memang suatu tantangan ya Mbak ya buat perempuan. Sebagai seorang hakim pindah-pindah pertama. Oh, pertama pindah-pindah. Kemana aja Bu? Saya selama ini sudah di Batang, Pekalongan, terus ke Sulawesi Selatan, terus ke Mungkit, dari Mungkit ke Wonosobo, dari Wonosobo kembali ke Mungkit, terus ke Pulang Pisau Kalimantan, kemudian ke Trenggalek. Wah, ke Trenggalek itu. Okay. Dan insya Allah mungkin dalam 2 bulan atau 3 bulan lagi saya mutasi ke Mungkit. Sudah turun sih pengumumannya, cuma tinggal nunggu SK-nya gitu. Ya, gitu. Ya, gimana ini? Jadi ini pertama sekaligus mungkin, kecuali kalau minggu depan lagi mungkin oke lah. Tapi kalau ini pertama sekaligus terakhir Pamitan sekalian. Kok gak asik? Kok gak asik aku? Salah ini Kecuali seminggu lagi atau 2 minggu lagi saya diundang podcast, oke. Sebentar. Ini Trenggalek kehilangan aset terbaiknya loh ya ini ya. Sedih loh saya ini. Tapi bukan sesuatu yang sedih, tapi artinya memang harus berpindah untuk ada sesuatu yang diselesaikan. Iya. Jadi semoga nanti lancar dan semuanya. Tapi selama di Trenggalek tetap prioritas di Trenggalek seperti apa? Tapi dari semua pindah-pindah tadi Bu, Wonosobo, Pekalongan, Kalimantan, akhirnya Trenggalek. Ini ada nggak Bu momen menemui kasus atau pengalaman tertentu yang berkesan gitu Bu? Di setiap tempat pasti ada momen-momennya Mbak. Dulu waktu di Kalimantan mungkin dihadapkan dengan budaya, dengan hukum adat Dayak yang notabene saya masih asing ya, masih asing. Tapi kemudian ya alhamdulillah sampai di demo dengan pakaian adat sampai. Kenapa itu Bu? Masalah tanah waktu itu, itu yang di Kalimantan. Tapi alhamdulillah
dengan pendekatan persuasif saya bisa menyelesaikan dengan baik. Kemudian saat di Mungkit itu masalah bambu. Nebang bambu tetangga, terus dilaporkan karena pengerusakan jadi viral, kemudian sampai gerutuk pengadilan, bahkan sampai diancam keluarga saya. Wah, Untuk diancam keluarga saya, anak-anak saya itu. Jadi setiap tempat itu punya momen-momen tertentu. Begitu juga dengan di Trenggalek. Ya. Di Trenggalek itu malah justru yang saya nggak habis fikri. Mas Fikri, Yang saya nggak habis fikri kadang itu perkara-perkara yang sebenarnya menurut saya sudah di zaman 2024-2025 itu harusnya sudah tidak ada, tapi ternyata masih ada di sini. Seperti contohnya, sebenarnya ini bukan perkara yang banyak, cuman memang sempat memicu saya jadi pengen ketawa gitu Mbak. Lalu hari gini masih ada. Oke. Sebentar Bu, sebelum di-spill, berarti masuk Trenggalek tahun? Saya masuk Trenggalek 2024. Jadi 3 Januari 2024 saya dilantik. 2024. Nah, kemudian menemui kasus-kasus tadi yang di luar Nurul dan Fikri tadi, apa Bu itu? Itu kalau yang narkotika kan mungkin masih memang sekarang baru pemberantasan narkotika, peredaran gelap narkotika. Terus yang kedua terkait perlindungan anak, Mbak, perlindungan anak, pencabulan, persetubuhan yang notabene itu dilakukan oleh orang yang paham agama dan dipercaya oleh masyarakat. Itu saya yang miris. Saya membaca itu di media sosial banyak. Saya kira cuma 1 kali dan sudah, tapi ternyata faktanya gimana Bu? Jadi ada pelaku itu yang sampai melakukan beberapa kali, sehingga harus diproses beberapa kali. Cuman mungkin saya tidak akan cerita banyak karena ini masih berjalan, dan juga ada juga yang sampai melahirkan, itu yang miris. Tapi ya mudah-mudahan saya berharapnya dari masyarakat Trenggalek, mulai dari anak-anaknya, dari orang tua, kemudian dari aparat desa terutama ya Mbak ya, itu bisa lebih peka dan lebih greget lagi dalam memberikan perlindungan ke anak. Itu yang kedua. Terus yang ini yang mungkin yang benar-benar saya sampaikan di luar Nurul ini, benar-benar di luar Nurul, itu perkara penipuan. Penipuannya bukan penipuan yang mobilnya tak bawa lari, uangnya tak bukan seperti itu, tapi malah justru pesugihan, penipuan CPNS itu. Padahal seperti yang kita ketahui Mbak ya, penerimaan CPNS sekarang kan sudah terpusat di BKN dan semua sudah by system, mulai CBT, CAT dan lain-lain itu masih ada yang penipuan CPNS. Dan yang lebih lucunya lagi yang saya sampai mengelus dada itu pesugihan. 2020 itu 2024. Pesugihan. Itu ada perkara pesugihan. Jadi ada orang yang dipercaya mungkin sebagai dukun mungkin ya. Dukun, dia dimintain, tolong dong biar saya cepat kaya, biar uang saya banyak, berlipat ganda. Akhirnya dengan modal melipat gandakan uang dengan membuat bleng-blengan, istilahnya ada bleng-blengan, nanti uang ditaruh di situ, nanti dikasih sesajen. Yang lucunya lagi sesajennya itu mulai dari bakso, mie ayam, sate, nasi goreng. Itu terakhir dukunnya kelaparan. Ini kebanyakan semedi, terus lama nggak makan mie ayam, bakso. Dan yang saya mirisnya malah justru itu dilakukan oleh menurut saya orang-orang yang intelek, Mbak. Maksudnya korbannya itu malah justru orang-orang yang berpendidikan, bukan yang ya memang ada yang orang-orang biasa polos, lugu gitu, tapi justru banyak yang ada beberapa yang orang-orang berpendidikan yang menurut saya bukannya kalau pengen cari uang banyak ya kerja. Iya. Pengen cari uang banyak ya gimana caranya kerja, nabung dan lain-lain supaya cari uang banyak, tapi bukan dengan korupsi ya. Catat bukan dengan korupsi. Kerja, nabung seperti itu. Kenapa kok harus pakai memberikan uang terus nanti berharap uangnya dilipat gandakan? Itu dari mana? Terus yang lucunya lagi, menurut dukunnya itu
si mbahnya yang goib itu, dia menyuruh supaya si korban ini menjaminkan sertifikat yang dimilikinya ke bank. Ke bank supaya uangnya bisa keluar dan nanti diserahkan sebagai modal untuk pesugihannya itu. Kan itu di luar akal, Mbak. Lah masa sekarang Kok modern sekali Mbah Dukunnya ya? Maksudnya dia canggih sekali iya, gitu loh. makanya itu yang saya sampai bikin saya ketawa juga itu loh. Kenapa kok harus dimasukkan ke bank gitu. Kenapa Iya, kok sampai memberi mandat dimasukkan ke bank? Dan yang saya herannya lagi, kok ya korban manut. Kenapa kok korban nggak berpikir kok bisa ya? Mbah Masa Dukun. Mbah Dukun bisa, Mbah Goibnya bisa menyuruh masukkan ke bank. Emang zaman masih goib sudah ada bank gitu kan, harusnya kan mikirnya seperti itu, tapi ya sudahlah itu kan mungkin karena nafsu duniawi orang ya Mbak ya, kita nggak ngerti, jadi ya itu karena saking bernafsunya pengen mempunyai banyak harta, jadi segala cara ditempuh. Artinya begini, kalau kami masyarakat itu kan melihat apa yang sedang terjadi, kadang itu kan dari yang viral dalam tanda kutip. Kalau kayak contoh tadi perlindungan anak, ada beberapa berita yang naik. Tapi kalau yang pesugihan ini, jujurly ini kayaknya episode pertama dengan Budian dan kayaknya ini informasi yang pertama karena 2025 masih ada. Dan bukan berarti sesuatu itu tidak viral dalam tanda kutip, tidak terjadi. Itu kayak gunung es. Jadi di bawah itu banyak. Tapi yang tadi itu gimana Bu prosesnya? Ya kan beberapa bulan lalu ya yang bukan tokoh, kayak orangnya paham agama di suatu pondok pesantren, terus dia melakukan itu, santrinya kemudian lapor, itu sekarang prosesnya seperti apa? Sudah diputuskan atau bagaimana? Kalau itu di Pengadilan Negeri Trenggalek itu sudah diputus, kemudian banding ke pengadilan tinggi dan sudah diputus, dan sepertinya ini masih baru tahap kasasi, Mbak. Gitu. Kalau memang sudah selesai, mohon maaf. Yeah. Yang itu sudah putus sampai pengadilan negeri dan alhamdulillahnya nggak banding. Kalau yang hamil itu ya, yang sampai melahirkan nggak banding, dan dia bersedia untuk membayar restitusi. Restitusi ini uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa atau oleh pelaku kepada korban atas kerugian yang sudah diderita oleh korban. Apakah ada hukuman yang lain Bu selain pengembalian itu? Ada pidana penjara waktu itu. Berapa tahun Bu? Kurang lebih apa ya, 10 apa 11 itu. 10 atau 11? 11 saya lupa karena udah beberapa waktu yang lalu. Itu terus selain itu juga ada denda yang harus dibayar dan juga ada pembayaran ganti rugi atau restitusi kepada korban. Dalam hal ini supaya kalau denda kan dibayarkannya ke negara. Nah, kalau ganti rugi ini dibayarkan oleh pelaku kepada si korban. Korban kan mungkin selama ini sudah menderita secara fisik, secara mungkin sudah melahirkan, biaya transportasi kemana-mana itu juga sudah tercover dalam restitusi dan sudah dibayarkan oleh terdakwa. Dan itu jumlahnya kejadian seperti itu dalam kurun waktu 2024 sampai 2025 kira-kira sudah berapa kasus Bu? Kalau yang kejadian semacam itu ya, yang perlindungan anak tadi, yang sekitar 5 kasusan ada kayaknya Mbak, sekitar 5 kasus. Padahal satu saja sebenarnya sudah terlalu banyak, satu saja. Satu dan aja ini sudah 5. terlalu banyak dan harusnya sudah menjadi perhatian khusus ya Mbak ya. Perhatian khusus karena di sini notabene jadi justru ancaman itu bukan berasal dari orang-orang yang tidak kita kenal. Terutama dalam kekerasan seksual ya. Justru untuk kekerasan seksual, perlindungan anak itu malah justru ancaman terbesar itu dari orang-orang terdekat kita. Artinya pelaku tersebut apa Bu modusnya? Maksudnya ketika gelar perkara mungkin kayak diceritakan gitu awal mula modusnya, bagaimana melakukan pendekatannya. Itu gimana Bu? Kalau gelar perkara kami nggak ikut ya Mbak ya. Jadi waktu proses persidangan itu diketahui bahwa si pelaku itu dia mengatasnamakan bahwa ya sudah terjadi relasi kuasa di sini. Relasi kuasa dalam artian pelaku ini kan orang yang notabene lebih berkuasa daripada korban, ya kan? Nah, dengan memanfaatkan kuasanya itu, dia membuat bagaimana caranya supaya korban ini patuh terhadap
pelaku, terhadap semua perintah pelaku. Seperti itu. Nah, kalau di dalam ilmu psikologi itu kepada korban tindak pidana kekerasan seksual atau korban persetubuhan itu, dia pasti pertama akan nge-freeze dulu. Kenapa kok? Makanya dia banyak kan kadang di medsos itu, mosok digituin nggak teriak, nggak apa, nggak minta tolong. Jadi dalam ilmu psikologi, meskipun basic saya bukan psikolog, tapi kan dari ahli-ahli yang ada, ketika pertama kali itu korban itu nge-freeze dulu. Nge-freeze, terus kemudian ketika perbuatan sudah dilakukan berulang kali, mulai timbul kenyamanan. Nah, inilah yang kenyamanan, ketakutan dulu, takut kalau nanti kalau dia lapor ada apa-apa ada ancaman ke keselamatan, apalagi dia seorang yang berpengaruh. Iya, gitu seperti itu. Nah, kemudian baru dalam perkara ini timbul kenyamanan. Makanya sampai tidak terungkap sampai dengan si korban ini hamil. Begitu. Dan ya itu tadi, dari beberapa perkara yang saya tangani yang terjadi di pengadilan, rata-rata memanfaatkan relasi kuasa yang ada. Relasi kuasa seperti itu. Jadi ya mungkin saya berharapnya sih kesadaran masyarakat, terutama orang tua, itu peran penting orang tua untuk menjelaskan kepada anak-anaknya mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kemudian mana yang kamu bisa bisa permisif, mana yang tidak bisa, itu harus dijelaskan secara tegas. Dan tentu saja pengendalian diri dari anak tersebut untuk mulai biasa say no, berkata tidak, berani menolak terhadap sesuatu yang tidak benar. Bu, maaf, apakah relasi kuasa tadi, karena tadi Bu Dian menyebutkan orang yang memiliki pemahaman agama. Kalau saya lihat beberapa bulan lalu itu kejadiannya di pondok pesantren, pelakunya adalah kiainya sendiri. Apakah relasi kuasa di sini tuh maksudnya juga menggunakan alasan-alasan keagamaan yang kemudian ditanamkan kepada korban sehingga korban dalam tanda kutip patuh, atau seperti apa, Bu? Iya, Mbak. Jadi dari ini kita bicara perkara yang saya tangani ya. Yang saya tangani rata-rata lebih kami tuh harus patuh karena ini perintah dari kiai. Padahal kan seharusnya harus bisa ya saya tidak menyalahkan korban. Cuman kan seperti itu harus bisa memilah dan memilih mana yang memang benar-benar perintah kiai, mana yang benar-benar itu perintah agama dan mana yang tidak. Rasul pun juga pernah menyampaikan, saya lupa ingat, sesuatu hal yang baik kerjakan, tapi kalau memang perintahnya itu baik dari orang tua atau dari siapa yang tidak baik, ya jangan dikerjakan. Itu yang mungkin terlupa oleh adik-adik ini. Oke, jadi preventifnya sebenarnya tidak cukup dari pengadilan negeri, karena kalau di pengadilan negeri berarti sudah terjadi dan tinggal menghukum kan. Nah, justru yang PR-nya adalah di sebelum itu. Nah, tapi sejauh ini gimana, Bu? Apakah ada intervensi? Maksudnya PN apakah memiliki semacam kewenangan ya untuk mengintervensi dari mulai langkah preventifnya, atau sebenarnya PN ya maaf, kami hanya waktu menghukum saja, atau seperti apa, Bu Dian? Nah, sebenarnya kalau PN sendiri, Mbak, itu bisa diikut sertakan dalam preventifnya, dalam pencegahan. Contohnya apa? Hal ini sudah pernah saya terapkan dulu waktu saya jadi ketua di Kalimantan. Pernah saya terapkan, saya mengadakan kerjasama, mengadakan MOU dengan dinas sosial, dengan dinas pendidikan. Kemudian kita mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah. Dan itu nggak ada biayanya. Memang kita murni, memang dari lubuk hati yang paling dalam pengen. Kalau saya pribadi pengen membenahi generasi muda yang ada di wilayah tersebut. Kalau dulu di Kalimantan, ingin membenahi bagaimana pola pikir mereka terhadap pandangan mereka terhadap pelecehan seksual, terhadap kekerasan seksual, dan bagaimana langkah-langkah antisipatif apa yang bisa dilakukan. Seperti itu. Sebenarnya seperti itu, Mbak. Jadi PN itu tidak hanya menghukum, tapi juga bisa ikut serta dalam memberikan langkah preventif tersebut. Edukasi, atau mungkin juga memberikan gambaran mana yang sebenarnya ini sudah melanggar hukum, ini sudah tidak baik dan lain-lain. Tapi kadang kalau saya baca di media sosial itu korban ini takut untuk melapor karena sisi keamanan, apalagi contohnya tadi memiliki relasi kuasa, beliau orang yang berpengaruh. Nah, ini sebenarnya prosedurnya ketika melapor itu apakah identitas disembunyikan atau
ada perlindungan tertentu atau dia seperti diasramakan sehingga supaya aman sampai proses sidang selesai atau bagaimana, Bu? Ya, kalau untuk perkara anak ya Mbak, perkara anak dan perempuan itu sebenarnya ada yang disebut rumah aman. Di Trenggalek ini pun sepertinya kalau saya ngobrol dengan Bu Kepala Dinas itu ada rumah aman. Jadi terhadap apa perkara-perkara terutama mengenai kekerasan seksual bisa dari korban maupun orang tuanya itu lapor ke polisi, ke SKPT apa SPKT itu. Lapor ke polisi, kemudian tentu saja itu disertai dengan bukti-bukti yang ada. Mereka sudah bawa bukti, entah itu saksi, entah itu bukti apa gitu yang bisa diajukan. Kemudian nanti dari polisi bisa melakukan penyelidikan yang kemudian ditingkatkan menjadi penyidikan. Lalu kemudian nanti dilimpahkan ke kejaksaan apakah sudah oke atau belum. Kalau sudah oke dari kejaksaan nanti limpah ke pengadilan. Nah, pengadilan mulailah proses persidangan. Nah, selama proses laporan sampai proses persidangan, si korban ini dia bisa mendapatkan hak untuk mendapatkan pendampingan. Terus yang kedua dia bisa mendapatkan hak untuk tetap dilindungi di dalam rumah aman. Atau yang ketiga bisa dengan menggunakan jasa LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi Korban. Itu sebenarnya sudah dijamin, cuman permasalahannya kadang terdapat apa ya? Pemikiran dari masyarakat, oh kalau lapor polisi itu pasti ribet, prosedurnya panjang birokrasinya rumit itu. Padahal sebenarnya insya Allah sekarang aparat penegak hukum itu sudah mulai banyak memangkas prosedur-prosedur seperti itu, terutama dalam hal ini pengadilan ya Mbak ya, pengadilan karena yang saya tahu kan pengadilan sudah banyak memangkas prosedur-prosedural yang sifatnya formal seperti itu. Jadi seperti contohnya kalau dulu ngurus apa-apa harus ke pengadilan, ketemu dengan apa masuk ke ruangan. Sekarang pengadilan sudah ada PTSP. Jadi cukup di situ saja, kamu butuh apa dilayani hari itu juga bisa keluar bahkan dalam hitungan jam itu. Terus ada juga aplikasi-aplikasi dari pusat dari Mahkamah Agung seperti Era Terang itu membuat surat keterangan atau mungkin izin besuk berpadu itu misal yang ada keluarganya ditahan dia cukup memasukkan data di berpadu misal dari Munjungan langsung bisa datang ke lapas, tidak perlu ke pengadilan dulu. Seperti itu. Jadi sudah banyak memangkas birokrasi. Jadi saya rasa tidak usah takut untuk masyarakat ketika dia merasa haknya dilanggar, ketika dia merasa menjadi korban dari suatu tindak pidana, laporkan saja. Itu sebagai bentuk bentuk wujud perlindungan hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakat. Dan tentu saja kalau menurut saya nggak usah terstigma bahwa ribet terus mahal, birokrasi mahal, bayar itu insya Allah sekarang sudah tidak ada, terutama di pengadilan. Tapi walaupun dikatakan demikian, masyarakat banyak yang berspekulasi bahwa untuk mengakses perlindungan hukum di Indonesia ini mahal. Tadi rutenya aja udah panjang Bu ini ya, lapor dari polisi SPKT dulu, kemudian nanti ada mungkin penyidikan dulu, pendalaman dan lain-lain sampai nanti masuk ke persidangan. Ini gimana Bu? Mahal transport wirawirinya atau mahal ada amplopnya atau gimana Bu? Ini loh Mbak, yang kadang saya juga miris juga dengan hukum di Indonesia. Kalau dulu kan memang mungkin banyak yang bilang mahal amplopnya. Istilahnya kalau lapor polisi saya kehilangan kambing, nanti yang keluar malah justru seharga sapi. Itu kan memang sudah ada gium yang muncul lah. Tapi mudah-mudahan saya yakin di Trenggalek ini di bawah pimpinan Pak Kapolres dan juga Pak Kajari, insya Allah hal-hal tersebut, apalagi di Kejaksaan sekarang sudah dapat WBK, zona integritas itu, hal-hal tersebut sudah banyak ditumpas istilahnya seperti itu. Kalau saya sendiri saya memang keras di kantor Mbak. Jadi bahkan mungkin ketika ada bapak-bapak atau ibu-ibu teman-teman di sini yang pernah melihat proses persidangan yang saya pimpin,
itu pasti saya menyampaikan bahwa tolong bantu kami warga Pengadilan Negeri Trenggalek untuk berperilaku bersih dengan tidak memberikan sesuatu, menyanyikan sesuatu dan seterusnya. Gitu. Karena apa? Saya sadar masyarakat yang menjadi terdakwa atau yang terlibat dalam proses hukum itu pasti mereka itu sudah susah. Ya kan? Entah keluarganya yang masuk penjara, entah tanahnya yang direbut orang, entah apa. Janganlah kita sebagai aparat penegak hukum malah justru menambah beban mereka dengan meminta hal-hal yang bayaro sakmene. Engko tak ringanke. Wis kene. Itu sudah tidak ada, Mbak. Terutama di pengadilan, ya. Terutama di pengadilan. Dan alhamdulillahnya Ketua Mahkamah Agung yang baru sekarang, Pak Sunarto, itu dulu beliau adalah Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek. Sekarang alhamdulillah jadi Ketua Mahkamah Agung. Dan beliau juga secara tegas menyampaikan bahwa untuk berperkara di pengadilan sudah tidak ada biaya apa-apa selain perkara perdata. Nah, mungkin nyambung ya Mbak ya, saya jadi banyak omong ini. Nah, justru ini hostnya ganti Budian. Saya jadi narasumber tapi saya angguk-angguk doang. Gitu doang. Nah, terkait dengan perkara perdata pun untuk masyarakat, untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua nggak usah khawatir. Jadi di perkara perdata, untuk masyarakat yang tidak mampu, itu pengadilan menyediakan namanya prodeo. Prodeo itu pembebasan biaya perkara. Itu diatur di Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2004 dan kemudian ada SK Badilumnya tahun 2024 terakhir kemarin. Jadi caranya seperti apa? Ya cukup dari masyarakat. Misal nih, si A tidak mampu. Dia punya yang paling gampang dia mau mengajukan permohonan penggantian nama. Karena untuk mengurus waris namanya kok harusnya dia, tapi tulis yang di aktenya dia pakai Y. Atau mungkin namanya Seni Jati, ditulisnya Seniati. Itu kan ada itu. Nah, seperti itu kalau dia mau melakukan perubahan nama, itu kan mengajukan permohonan itu enggak usah bayar. Asalkan dia melampirkan surat keterangan tidak mampu dan juga dengan KIS atau BPJS, yang BPJS untuk masyarakat tidak mampu itu. Nah, itu diajukan beserta permohonan, diajukan ke PTSP, nanti untuk kemudian kami proses ada izin, ada surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa memang benar ini tidak mampu, lalu dia bisa berperkara tanpa biaya. Itu juga berlaku untuk gugatan, Mbak. Jadi misal ada si A dengan si B. Si A ini tidak mampu, tanahnya dikuasai si B. Dia mau menggugat si B, tapi dia nggak punya uang. Dia bisa menggunakan akses prodeo itu. Cuman kalau prodeo di masing-masing pengadilan itu kan bukan ditarget, ada kuotanya. Ada kuotanya. Tapi misal kuota itu habis, itu tetap bisa dilakukan dengan prodeo murni. Prodeo murni itu yang tidak ditanggung oleh DIPA tapi tetap bisa berperkara dengan prodeo, seperti itu, Mbak. Jadi negara hadir untuk memberikan perlindungan hukum bagi warganya dan itu sebenarnya sudah difasilitasi untuk perlindungan perdata yang prodeo tadi. Apakah berlaku juga untuk pidana, Bu? Untuk pidana juga berlaku, Mbak. Jadi untuk pidana namanya pro bono. Pro bono ya. Untuk pidana kan biasanya selama proses persidangan itu kan memang nggak ada biaya apa-apa ya, Mbak ya. Nggak ada biaya apa-apa. Cuman untuk memberikan hak untuk terdakwa, terkadang kan terdakwa itu bukan orang yang paham hukum, tidak paham hukum, dia bingung mau ngapain, dia sebenarnya nggak melakukan, tapi kemudian terpaksa harus mengakui melakukan, makanya kan dia butuh pendamping, pendamping seorang penasihat hukum. Nah di sini pengadilan juga difasilitasi oleh pasal 56 KUHP, itu bisa menunjuk penasihat hukum secara cuma-cuma untuk mendampingi terdakwa, seperti itu. Baik untuk prodeo, pro bono, perdata atau pidana, berarti perlindungan dan bantuan hukum yang secara cuma-cuma diberikan kepada masyarakat ini adalah pendampingan penasihat hukum atau pengacara, begitu ya Bu ya prosesnya. Kalau yang prodeo pembebasan biaya perkara ya Mbak ya. Kalau pro bono dengan pendampingan pengacara. Jadi berbeda. Nah ini teman-teman juga bisa mengakses bantuan ini ketika memang dibutuhkan. Jadi menepis stigma bahwa hukum di Indonesia dalam tanda kutip mahal. Artinya pemerintah sebenarnya juga sudah hadir, tapi sayangnya ya itu Bu, banyak yang nggak tahu, tidak familiar
loh ternyata ada. Nah, makanya saya senang Bu Dian bisa hadir di podcast ini, akhirnya bisa sharing secara lengkap. Iya. Nah, tadi sebenarnya saya tuh ketika nyimak tadi Bu ya, kan kalau wanita kan 20.000 kata per hari ya. Tapi kayaknya kalau Bu Dian hari ini 200.000 kata per hari deh. Tapi gini, dari gedebuk-gedebuknya berita-berita yang beredar, saya tuh tadi tuh kayak agak geleng-geleng. Top 3 kasus yang di Trenggalek. Tadi perlindungan anak. Terus narkoba tadi. Tapi narkoba tadi belum dibahas ya Bu ya. Nanti saya juga mau tanya-tanya. Tapi sebentar, tadi pesugihan. Artinya gini, kasus pelanggaran atau kasus pidana perdata yang terjadi di Trenggalek itu secara tidak langsung menunjukkan kualitas sumber daya manusia atau bahkan tingkat pendidikan. Karena kalau seumpama itu bagus dalam tanda kutip, kayaknya logikanya mungkin lebih main. Logikanya gitu, ya lebih ilmiah. Ketika surat sertifikat tanah disuruh masukkan ke bank, ketika Mbah Dukun Goibnya minta mie ayam. Sebenarnya ya, ini PR bareng, ini PR bersama. Jadi yang nonton juga semoga terinspirasi sesuatu. Kalau ada yang pengajar juga bisa memberikan referensi kepada murid-muridnya, kepada peserta didik, bahwa ada hal-hal yang masuk akal. Termasuk juga yang santri tadi, ketika disuruh oleh orang yang notabene-nya kiainya, tapi ketika yang disuruh itu sesuatu yang tidak benar secara norma agama, secara norma sosial dan lain-lain, ya bilang say no, bilang untuk tidak, mau untuk berkata tidak, mau untuk melindungi dirinya sendiri sebelum terjadi hal-hal yang negatif. Nah, tapi yang top 3 yang berikutnya Bu, yang narkoba ya. Saya jujur, apa saya yang kuper mungkin ya. Mungkin ini ya, apa namanya, FYP TikTok dan Instagram kalau soal Trenggalek itu jalan rusak soalnya Bu ya. Jadi saya itu kayak tadi artinya itu sesuatu yang tidak viral dalam tanda kutip bukan berarti tidak terjadi. Seperti peristiwa gunung es, dia di bawah itu banyak. Contohnya juga narkoba tadi. Itu kebanyakan yang menjadi korban dari segi usia atau gimana Bu? Kalau narkoba di Trenggalek itu justru lebih ke pengedar, Mbak. Oh, justru malah pengedar? Penjual. Justru banyak penjual. Yang orang Trenggalek asli Kak Bu? Iya, orang Trenggalek asli. Justru banyak penjual. Nah, ini saya mirisnya ini. Jadi yang perlu mungkin disikapi, ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah terutama, bagaimana mengedukasi pelajar-pelajar di Trenggalek supaya mereka tidak terpengaruh dengan peredaran obat keras dan narkotika ini. Karena memang itu kan sangat, saya sendiri miris Mbak, kadang ada yang lebih dari 5 gram itu banyak banget. Motifnya apakah ekonomi atau mereka dijebak atau apa? Motifnya lebih, jadi mungkin kalau apa ya, alur pengedar itu awalnya mereka itu pemakai dulu. Mereka pemakai, ditawarin cuma-cuma, akhirnya mau, baru kemudian kok enak pakai ini, enak, mau beli kok mahal. Akhirnya dia beli barengan dengan teman-temannya, pakai bareng, terus akhirnya yaitu ikut mengedarkan, dia ikut menjual. Ya sudah, ikut menjual, untungnya bisa dipakai sendiri dan bisa juga duitnya dipakai sendiri. Oke. Jadi mulai alurnya itu kok bisa jadi pengedar, itu pasti awalnya dari pengguna dulu. Pengguna yang kemudian dia sudah kecanduan terus, tapi dia nggak punya duit, bagaimana caranya ya dia mengedarkan. Tarik nafas dulu. Iya, boleh diminum dulu Bu ya? Boleh diminum dulu ya. Allah subhanallah, alhamdulillah. Jadi terlepas berita jalan rusak yang sering saya baca di media sosial, ada kasus-kasus yang ini bukan PR-nya pengadilan negeri saja, ini PR bersama semuanya. Dan sebenarnya setiap tahun edukasi, penyuluhan, penggerak teriak KRR, apalah yang berkaitan dengan seperti itu, saya rasa pasti dilakukan dan banyak. Tapi lagi-lagi mau diguyur hal positif apapun, tapi kalau dia sendiri juga tidak dibentengi, nggak mau berubah, nggak dibentengi dengan
pasti susah. Akhirnya kebobolan juga. Oh, sama satu lagi Mbak, yang ini justru saya miris dan mumpung kesempatan siang hari ini saya sampaikan kepada teman-teman di Trenggalek ini kan banyak perguruan. Maksudnya Silat, iya. Oke. Nah, perkara yang salah satunya top 4-nya itu silat. Kenapa ini silat, Bu? Dogelutan itu loh Mbak. Pada kelahi, terus nanti terjadi penganiayaan, terjadi kekerasan. Maksud saya seperti ini. Oke lah, kita memilih pilihan masing-masing. Ada yang memilih kerasakti, ada yang memilih Karate, PSHT, terus ada yang memilih pagar nusa. Oke, itu pilihan masing-masing. Tapi Mbok Yao, mari kita menghormati pilihan masing-masing. Dengan cara apa? Dengan cara tidak menjelekkan satu dengan yang lain. Semuanya itu mulai dari PSHT, pagar nusa, kerasakti, itu pasti punya visi dan misi yang baik. Saya yakin, dan tidak ada yang ingin menjelek-jelekan yang lain. Karena mungkin kayak si A pengen PSHT, oh karena PSHT seperti ini. Si B pengennya kerasakti, nggak pengen PSHT karena kerasakti seperti ini. Ya sudah, tolong hormati itu, hormati baik-baik gitu loh. Karena rata-rata biasanya nanti gerudukan bareng-bareng. Terus nanti modelnya saling mengejek. Mau kerasakti apa, PSHT apa, pagar nusa apa. Nanti timbullah cekcok dan akhirnya fisik yang bermain. Dan akhirnya nanti modelnya bales-balesan. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan Trenggalek ini dibuat seperti ini? Saya loh yang orang luar, saya betah di Trenggalek Mbak. Bener ini. Saya orang luar, saya betah di Trenggalek. Tapi ketika saya menghadapi perkara-perkara seperti itu, ada ketakutan-ketakutan tersendiri. Maksudnya, ya nanti kita nggak tahu. Di jalan nanti tiba-tiba ketemu rombongan, jebret-jebret barengan. Kita terjebak di situ. Kan yang rugi, justru Trenggalek ini terkenalnya karena sering bentrok itu. Iya. Sering bentrok, yang rugi kan siapa? Ya kita sendiri. Karena nggak banyak orang pengen datang ke Trenggalek, menanamkan modal, apa-apa begitu. Kan yang rugi justru Trenggalek sendiri. Kapan majunya? Kalau hanya diwarnai dengan bentrokan-bentrokan seperti itu, yang disebabkan oleh hal-hal yang mungkin sebenarnya sepele. Berapa Bu total kasus untuk yang perguruan ini yang melibatkan antar perguruan silat di Trenggalek ini kira-kira dari 20 lebih Mbak. Wow, 20 lebih. Kurun waktu 2024 sampai 2025. 20 lebih. Memang semuanya kronologinya sama Bu, dari ejek-ejekan seperti itu. Biasanya seperti itu. Apakah juga akhirnya ada semacam berbicara hati ke hati antar perguruan dari PN misalkan ke Kerasakti, PN ke Pagar Nusa, PN ke PSHT. Apakah sudah ada di fase itu Bu untuk berbicara hati ke hati? Kalau itu saya rasa dari Pemkab sudah memfasilitasi ya Mbak ya. Dari Pemkab, dari Pak Kapolres, Pak Dandim sendiri juga sudah memfasilitasi. Cuman kalau di atasnya itu malah justru tidak ada masalah. Kadang dari waktu itu dari Dandim sendiri juga Pak Dandim juga mengadakan sepak bola bareng. Perguruan itu tidak ada masalah, tapi justru yang mohon maaf yang baru-baru itu loh, yang baru baru dilantik, baru baru greget-gregetnya, baru greget-gregetnya itu yang kadang masih belum bisa emosinya masih betul. Oke. Enak nggak Bu jadi kepala PN Trenggalek? Jadi kepala PN-nya dulu deh, enak nggak? Dari ketua pengadilan ya. Enak nggak enak Mbak? Enak. Atau kita tukeran Bu? Ya, Ibu yang siaran berita, saya yang di pengadilan. Nggak enaknya mungkin kalau belum ditanya ya, tapi saya jawab dulu. Ya nggak apa-apa, saya tanya tadi ya. Sekarang jadi tanya Bu sekarang. Kan tadi 200.000 kata per hari Bu, ya nggak apa-apa. 200.000. Nggak enaknya itu gini Mbak. Sekarang di pengadilan, di Mahkamah Agung, kalau ada apa-apa itu yang pegang pertama pimpinan. Jadi misal yang nakal anak buah saya, yang nakal pegawai, tetap pimpinan itu kena jewer, kena sanksi juga. Padahal kita nggak tahu apa-apa. Gitu. Cuman itu nggak enaknya, ya, nggak enaknya. Jadi kita harus benar-benar yang fokus, mata itu harus ada di semua kepala, depan, belakang, atas, bawah, gitu. Lihat bagaimana staff-staff dan karyawan. Karyawan-karyawan yang ada di PN Trenggalek. Makanya itu saya juga
untungnya saya perempuan, jadi saya cerewet wajar ya Mbak ya. Di kantor itu saya cerewet, maksudnya cerewet, sudahlah nggak usah macem-macem, ayo disiplin. Cuman kalau saya lebih menggunakan prinsip saya pengen memimpin dengan hati, gitu. Karena ketika kita memimpin dengan hati, pasti orang itu ketika kita tegur nggak sakit hati. Bagaimana saya merangkul mereka, mengajak bareng-bareng mereka. Saya bukan yang menyuruh, memerintah, tapi saya mengajak, ayo kita bareng-bareng. Itu enggak enaknya Mbak. Tapi enaknya gajinya lebih gede dari yang lain. Ya itu aja sih. Itu penting ya Bu ya, karena kita sudah dikuras dengan berbagai kalau nggak lebih gede aku nggak mau Mbak. Realistis, memang wanita harus realistis ya. Betul, Dan betul. karena tadi Bu Dian bilang betah di Trenggalek, apakah ada keajaiban SK-nya dicabut nggak jadi pindah Bu? Apakah ada keajaiban seperti itu? Kayaknya nggak mungkin Mbak, ini Ya, nggak promosi susah ya. soalnya saya Mbak. Oh ya berarti kalau promosi harus didukung ya Bu ya. Tapi saya juga sedih akhirnya nggak punya teman gibah. Nanti kan kita bisa gibah. Oh lewat gibahnya WA. online ya, boleh. Ada yang mungkin ingin disampaikan Bu secara keseluruhan tadi ya terkait beberapa kasus yang disampaikan. Mungkin di momen ini mau disampaikan kepada masyarakat atau teman-teman yang nonton. ya. Baik, terima kasih untuk masyarakat atau teman-teman yang melihat podcast ini. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa hukum di Indonesia itu sebenarnya tidak seperti yang dipikirkan. Mungkin memang saya tidak menafikan kenyataan, mungkin memang ada 1-2 oknum yang mohon maaf kurang ajar ya. Tapi yakinlah, percayalah, masih banyak manusia-manusia yang berhati mulia, masih banyak manusia-manusia jujur, aparat pengadilan, aparat penegak hukum yang jujur, yang baik dan yang berintegritas tinggi. Jadi tetap tanamkan kepercayaan kepada kami, dan juga ya satu hal yang paling penting, jangan mencoba istilahnya kan kalau di lubang napi itu ada setiap kesempatan atau apalah. Pokoknya jangan menjadi bagian dari sistem yang buruk itu. Caranya seperti apa? Ya nggak usah main suap, nggak usah main apa. Kalau terlibat perkara, yakin kalau semua itu pasti ada jalan yang baik. Jadi jangan sedikit-sedikit main suap. Oh, nyuap hakimnya, nyuap polisinya, nyuap jaksanya. Kalau seperti itu kapan berhentinya? Mungkin seperti itu yang saya sampaikan, dan terutama untuk warga Trenggalek tetap rukun, tetap ciptakan situasi yang kondusif dan harmonis. Mungkin demikian Mbak. Dan menjadi perempuan harus multi talent, tangguh yang jelas. tangguh, bisa manajemen waktu, manajemen drama Bu ya. Betul. Karena ini menjadi inspirasi juga untuk teman-teman yang nonton, dengan semua mobilitasnya Bu Dian tapi semuanya tetap bisa terkendali. Alhamdulillah. Terima Anak kasih. saya 4 loh Mbak. 4? Itu gimana Bu membaginya Bu? 4 ini 4 kalau mau bareng-bareng sama mamahnya semua bareng-bareng, sementara ada Yang kasus. jelas setiap hari saya harus telepon satu anak saya pisah. Oh. Telepon si kakak nomor 1, saya luangkan waktu, dia mau cerita apa aja saya dengerin. Anak yang kedua, anak yang ketiga gitu, baru nanti kemudian kita video call bareng-bareng. Kayaknya harus ada segmen episode khusus Khusus, parenting. Ya, parenting ala Bu Dian. Kelewat tadi dibahas. Nanti aja sebelum pindah gitu ya. Terima kasih Bu Dian. Oke, Setelah ini lanjut aktivitas, semoga diberikan kalian kelancaran. Dan Amin, juga terima amin. kasih sudah berbagi pada teman-teman yang nonton podcast. Dan teman-teman terima kasih sudah nonton podcast Bersuara, Bersuara Lewat Suara. Nanti masih akan ada banyak episode dengan narasumber yang beragam, topik yang berbeda-beda. Tetap kita tunggu masukan, unek-unek, sambatan teman-teman gitu ya yang kita terima. Boleh langsung tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di lain kesempatan di podcast Bersuara, Bersua Lewat Suara.